Sahabat alam sering bilang hiking, tapi sebenarnya udah tahu belum artinya hiking? Hiking itu bukan cuma naik gunung, ada arti dan alat penting yang wajib sahabat alam tahu. Sahabat alam, kembali lagi bersama saya Rudi Agusman di Gap Channel. Sahabat alam baru mau hiking, jangan berangkat sebelum nonton video ini, karena banyak yang gagal menikmati hiking bukan karena fisik, tapi karena salah alat. Modal semangat doang buat hiking, wah bahaya sahabat alam. Sahabat alam, hiking bukan sekedar jalan-jalan di alam. Dengan memahami arti hiking dan alat yang tepat, perjalanan sahabat alam jadi lebih aman, nyaman, dan berkesan. Sebelum melangkah ke jalur hiking, ayo kenali dulu apa arti itu hiking dan alat-alat apa saja yang wajib dibawa. Hiking adalah salah satu aktivitas outdoor yang paling populer yang memadukan antara olahraga dan eksplorasi alam. Aktivitas ini bisa dilakukan sendiri maupun bersama teman sahabat alam, dan menjadi cara seru untuk melepas stres setelah sibuk dengan rutinitas harian. Hiking selain menjadi kegiatan rekreasi, kegiatan ini kini juga dianggap sebagai gaya hidup sehat bagi banyak orang. Yuk simak apa itu hiking, manfaatnya, dan rekomendasi peralatan hiking di video ini. Hiking itu apa artinya? Secara sederhana, hiking adalah kegiatan berjalan kaki di alam terbuka, biasanya jalur pegunungan, hutan, atau perbukitan. Berbeda dari sekadar jalan santai, petualangan ini dilakukan di medan yang lebih menantang dan memerlukan stamina yang baik. Aktivitas ini juga melatih keseimbangan tubuh karena melibatkan berbagai kondisi medan, mulai dari datar hingga menanjak. Sahabat alam, hiking bukan hanya tentang mencapai puncak gunung, tapi juga tentang perjalanan menuju ke sana atau ke puncak. Setiap langkah memberi pengalaman tersendiri, dari menikmati suara dedaunan hingga aroma tanah yang khas di alam liar. Berikutnya adalah apa manfaat dari hiking. Selain menyenangkan, kegiatan hiking memiliki banyak manfaat untuk kesehatan fisik maupun mental. Aktivitas ini membantu meningkatkan kebugaran tubuh sekaligus mempererat hubungan dengan alam. Berikut beberapa manfaat hiking yang bisa dirasakan oleh setiap pendaki. Ini manfaat yang pertama dari kegiatan hiking yang akan sahabat alam lakukan. Yang pertama, meningkatkan kesehatan jantung. Setiap langkah dalam hiking melatih jantung bekerja lebih efisien. Pergerakan yang terus-menerus di medan menanjak membantu meningkatkan sirkulasi darah dan memperkuat sistem kardiovaskular. Jadi buat sahabat alam yang takut dengan penyakit jantung atau serangan jantung, dari sekarang cobalah lakukan aktivitas kegiatan hiking. Ini manfaat kesehatan yang kedua dari kegiatan hiking yang sahabat alam lakukan, membantu menurunkan berat badan. Hiking termasuk olahraga kardio yang efektif membakar kalori. Aktivitas ini membuat tubuh bekerja lebih keras karena medan yang bervariasi. Dalam 1 jam hiking, seseorang bisa membakar ratusan kalori, tergantung intensitas dan jalur yang ditempuh. Saya yakin sahabat alam setuju kalau kegiatan hiking ini bisa membakar kalori dan menurunkan berat badan. Jika trek yang sahabat alam tempuh sampai 2-3 jam sampai puncak, dan setelah itu sahabat alam kembali, silahkan cek di pergelangan tangan yang tadinya tidak hampir terkepal, pasti setelah itu bisa sampai terkepal. Di situ tandanya bahwa kegiatan hiking bisa menurunkan berat badan dan membakar kalori.
Ini manfaat kesehatan yang ketiga dari kegiatan hiking. Hiking dapat menguatkan otot dan sendi. Medan berbatu dan menanjak membuat otot kaki, punggung, serta inti tubuh bekerja maksimal. Hiking juga membantu melatih koordinasi dan keseimbangan, sekaligus memperkuat persendian karena langkah kaki kita yang selalu bergerak dan menerjang medan yang bervariasi. Ini manfaat yang keempat dari kegiatan hiking, menurunkan stres dan kecemasan. Berada di alam terbuka memberi efek menenangkan bagi pikiran. Udara segar, suara alam, dan pemandangan hijau membantu menurunkan kadar stres dan meningkatkan mood. Ini manfaat yang kelima dari kegiatan hiking, bisa meningkatkan kualitas tidur. Betul kan? Begini sahabat alam, setelah seharian mendaki, tubuh akan merasa lebih rileks. Aktivitas fisik intens membantu memperbaiki pola tidur dan membuat istirahat lebih nyenyak. Rasa lelah yang muncul setelah hiking yang membuat tubuh cepat beradaptasi dengan jam tidur alami. Pasti sahabat alam paham, setiap kali kita melakukan aktivitas pekerjaan dan sahabat alam akan cepat ke jam terbang tidur. Ini manfaat yang keenam dari kegiatan hiking, membantu fokus dan kreativitas. Kegiatan hiking ini melibatkan konsentrasi penuh dalam membaca jalur dan menjaga keseimbangan. Aktivitas hiking juga membuka ruang berpikir yang lebih jernih. Banyak orang menemukan ide-ide segar atau inspirasi baru setelah berjalan di alam terbuka dengan kegiatan hiking. Ini manfaat yang ketujuh terakhir dari kegiatan hiking, menumbuhkan rasa syukur terhadap alam. Sobat alam, berinteraksi langsung dengan keindahan alam membuat seseorang lebih menghargai lingkungan. Setiap perjalanan hiking mengingatkan bahwa alam perlu dijaga agar tetap indah dan lestari untuk dinikmati generasi berikutnya. Jangan sampai ada yang namanya pembalakan liar atau beralih ke forest. Hutan total diganti sawit, pohon-pohon ditebang. Pada saat banjir para pelaku kebijakan tidak mengakui, bahkan bisa mengatakan gampang bahwa itu kayu-kayu lapuk. Padahal korban jiwa, korban harta sangat tidak bisa dibayangkan kengeriannya. Jika banjir bandang terjadi, apa yang bisa dilakukan untuk mengembalikannya? Sangat sulit, membutuhkan puluhan tahun. Maka jangan serakah terhadap alam, agar kita bisa melakukan kegiatan hiking di alam bebas yang sejuk, nyaman, dan tetap hijau. Oke sahabat alam, berikutnya adalah rekomendasi peralatan hiking yang wajib dibawa oleh sobat alam untuk menikmati kegiatan hiking dengan aman dan nyaman. Memilih perlengkapan yang tepat sangat penting. Peralatan hiking membantu menjaga keseimbangan dan kenyamanan dan keamanan selama perjalanan. Berikut beberapa rekomendasi alat hiking terbaik dan wajib sahabat alam bawa yang bisa menjadi rekomendasi buat sahabat alam. Rekomendasi yang pertama adalah tas ransel atau carry log. Karena sahabat alam tidak melakukan trekking tapi hiking, cukup yang 28 liter saja. Berikutnya adalah tongkat trekking karbon atau trekking pole. Peralatan satu ini saya rekomendasikan banget untuk sahabat alam bawa. Karena trekking pole, sekalipun sahabat alam hanya membawa ransel berukuran 28 liter, justru dengan trekking pole bisa membantu beban 30%. Bukan hanya beban, karena sahabat alam juga akan melangkah melalui jalur-jalur trek yang bervariasi, menanjak menurun dan licin, bahkan mungkin terjal. Dan trekking pole bisa diajak untuk kompromi, menopang tubuh sahabat alam. Berikutnya adalah sleeping bag. Akan lebih baik kalau sleeping bag jenis mumi. Sekalipun sahabat alam melakukan pendakian gunung hanya dengan hiking, tapi paling tidak sleeping bag bisa membantu bila cuaca ekstrim terjadi dan sahabat alam harus menggunakan sleeping bag. Selain itu, peralatan penting lainnya yang perlu sahabat alam bawa adalah dari mulai alas kaki, pilihlah sepatu hiking yang sesuai dengan kontur trek gunung yang akan sahabat alam daki.
Jika gunungnya banyak landai dan hanya jarak tempuhnya 2 jam, sahabat alam bisa menggunakan sepatu seperti sepatu jenis trail running. Tapi bila treknya sangat ekstrim, sahabat alam bisa menggunakan sepatu hiking atau sepatu trekking. Jangan lupa juga, jika sahabat alam melakukan pendakian di musim hujan, bawa jas hujan, jaket. Namun jika sahabat alam juga ingin lebih aman, jangan lupa topi dan kacamata untuk menjaga sinar ultraviolet. Atau bahkan bila sahabat alam sedikit lama di puncak dan kemungkinan cuaca sedikit terik panas dan kemungkinan suhu panasnya sangat ekstrim, sahabat alam juga bisa membawa pelembab kulit, wajah atau tangan, dan termasuk lip balm. Selain itu, untuk menjaga stamina fisik sahabat alam, di Gap Channel juga sudah ada video materi makanan dan minuman apa saja yang harus sahabat alam persiapkan dan konsumsi selama kegiatan hiking, termasuk video bagaimana sahabat alam bisa tetap cantik dan menjaga penampilan sahabat alam saat kegiatan hiking. Silahkan cari videonya di Gap Channel. Sahabat alam, itulah tadi uraian video mengenal hiking, arti dan alat yang harus sahabat alam bawa. Untuk masalah peralatan, saya memang tidak merekomendasikan terlalu lengkap, karena untuk peralatan hampir sama dengan kegiatan trekking. Hanya saja untuk tenda, mungkin sahabat alam cukup membawa playseat atau tarp tent, karena tenda hanya dikhususkan untuk kegiatan trekking. Karena sahabat alam sudah niat, bila trekking, sahabat alam akan menginap di puncak. Tapi hiking, sahabat alam akan kembali hari itu juga pulang, turun ke gunung. Ingat, trekking dan hiking berbeda. Hiking hampir sejenis dengan trail running, mendaki gunung pulang hari. Seperti juga banyak mengatakan pendakian tektok. Tapi trekking otomatis harus menginap di gunung, di puncak. Oke sahabat alam, semoga uraian video ini bisa menambah wawasan sahabat alam dalam kegiatan hiking dan menjadi rekomendasi. Sebelum sahabat alam melakukan kegiatan hiking, tahu manfaat dari kegiatan hiking. Semoga bermanfaat. Dan buat sahabat alam yang baru bergabung di Gap Channel, saya mohon dukungan dan solidaritasnya dengan cara bantu like, share kepada sahabat alam lainnya agar video ini lebih bermanfaat. Dan jangan lupa bantu subscribe dan tekan loncengnya agar sahabat alam tidak tertinggal di materi-materi berikutnya di Gap Channel. Saya Rudi Agusman bersama Gap Channel. Salam kali.